warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ratna Nurcayani di Vlog Jurnalis MAN 1 Lombok Tengah. Jadi di video kali ini, kita akan meliput proses dari vaksinasi yang ada di MAN 1 Lombok Tengah. Seperti yang kita tahu, vaksinasi ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menekan angka penularan dari COVID-19. Bagaimana sih prosesnya? Yuk, ikutin terus vlog kami. Seperti yang kalian lihat, di belakang sini sudah ada peserta dan petugas vaksinasi. Seperti apa sih langkah-langkahnya? Yuk kita lihat. Nah, jadi langkah pertama dari proses vaksinasi adalah registrasi peserta. Registrasi ini bertujuan untuk mendata dan menanyakan kesiapan dari peserta vaksinasi. Langkah kedua adalah proses screening, yang dimana di proses ini dilakukan pengecekan suhu tubuh, pengecekan riwayat penyakit, dan tensi, seperti yang ini. Langkah ketiga adalah proses injeksi atau penyuntikan cairan vaksin. Nah, yang dimana pada kali ini di lingkungan MAN 1 Lombok Tengah menggunakan vaksin berjenis Sinovac. Proses yang terakhir adalah proses entry data, yang dimana peserta yang sudah vaksin dimasukkan datanya agar mendapatkan sertifikat atau kartu tanda sudah melakukan vaksin. Sudah bersama saya, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Tengah, sekaligus relawan dari Satgas COVID-19 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Lalu Syahdi SPD MPD. Baik Pak, apa tujuan dari dilakukannya vaksin di sekolah Niki Pak? Baik, sebelumnya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim dari TNI bekerjasama dengan Puskesmas yang sudah memberikan kegiatan vaksinasi di MAN 1 Lombok Tengah. Tentu tujuan yang ingin kita capai di MAN 1 Lombok Tengah dengan adanya kegiatan vaksinasi ini adalah supaya seluruh, utamanya siswa-siswi MAN 1 Lombok Tengah tentu memiliki kekebalan tubuh. Karena di era pandemi ini tentu kita harus menyiapkan diri untuk meningkatkan imun. Di samping kita meningkatkan imun, tentu kita harus melaksanakan program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah atau yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi secara nasional. Oleh karenanya, dengan adanya kegiatan vaksinasi ini, tentu siswa-siswi MAN 1 Lombok Tengah tidak akan ragu lagi untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara tatap muka. Selama ini kegiatan proses belajar mengajar di MAN 1 Lombok Tengah kita laksanakan secara shift atau secara bergiliran. Mudah-mudahan
Dengan adanya kegiatan vaksinasi di MAN 1 Lombok Tengah dan seluruh wilayah negara Republik Indonesia, kegiatan proses belajar mengajar tidak lagi dilaksanakan secara shift, namun akan dilaksanakan secara penuh atau tidak menggunakan secara shift lagi. Oleh karenanya, jangan takut dengan adanya vaksinasi. Justru kita sebagai warga negara Kementerian Agama, keluarga besar Kementerian Agama harus menjadi garda terdepan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk ikut melaksanakan kegiatan vaksinasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Pak, kami ucapkan. Baik, di sini kami sudah bersama dengan Bapak Dandim Kabupaten Lombok Tengah dan Pak Kapolres serta Pak Kemenak, Bapak Kepala Madrasah, Bapak Waka Prasarana dan dari relawan Satgas COVID-19. Nah, untuk Pak Dandim dan Pak Kapolres niki, bagaimana imbauan untuk masyarakat yang termakan hoax tentang efek samping dari vaksinasi yang berlebihan nih, Pak? Untuk Bapak Dandim dulu nggih. Jadi begini, bicara vaksin ini, kita sejak kecil, bayi itu kan sudah semua pasti pernah divaksin. Yang namanya vaksin itu adalah menguji imunitas kita. Tentunya tadi yang disampaikan tentang efek samping itu memang mungkin selama dari kecil pun tentunya pasti akan ada hal-hal atau efek yang pasti habis disuntik sakit, itu kan biasa. Tapi tidak ada efek-efek lain yang sampai membahayakan atau seperti hoax-hoax yang disampaikan. Itu kalau menurut saya. Jadi tidak usah khawatir vaksin ini karena ini sudah teruji secara klinis dan semua sudah dilakukan secara masif dan tidak ada masalah. Niki dari Pak Dandim sendiri. Nah, bagaimana dari Pak Kapolres niki? Apa imbauan untuk masyarakat? Ya, terima kasih ya. Ini tentunya saya menghimbau kepada masyarakat karena saat ini situasi masih pandemi, ya kan? Tolong agar tetap melaksanakan prokes, ya, yaitu 5M, ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Memang alhamdulillah untuk laju pertambahan COVID khususnya di Lombok Tengah saat ini sudah cukup landai. Namun demikian kita tidak boleh menurunkan kedisiplinan kita, menurunkan prokes kita agar situasi ini bisa dipertahankan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya yang tidak kalah penting yaitu meningkatkan imun tubuh kita. Salah satunya dengan vaksin ini. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat semua, mari rame-rame kita ikut vaksin. Apalagi saat ini dari Pak Kapolda, dari Pak Danrem, khusus Lombok Tengah menjadi salah satu perhatian extraordinary, Pak Kapolda menyampaikan. Oleh sebab itu, yang sampaikan kepada warga masyarakat, siswa-siswi, sama-sama kita sukseskan program ini. Kita tingkatkan imun masyarakat kita, khususnya di Lombok Tengah. Terima kasih. Baik, untuk Bapak Kemenak, niki apa sih tujuan untuk vaksin siswa dan pondok pesantren yang ada di Lombok Tengah? Niki kan seperti yang kita tahu, Kementerian Agama sekarang lagi bekerja sama dengan Kapolri, dengan TNI, nggih. Jadi apa tujuannya nih Pak? Ya, terima kasih. Tentu kami berterima kasih kepada Pak Dandim, Pak Kapolres, dalam hal ini Pak Kapolda dan Pak Danrem yang tentu mengajak kami Kementerian Agama untuk turun ke pondok-pondok pesantren dan madrasah, dan ini merupakan program pemerintah
Dan tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa Lombok Tengah ini menjadi prioritas. Dan tentu kita berterima kasih kepada pemerintah daerah, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim yang hari ini kita bersinergi dengan Kementerian Agama untuk vaksin berbasis pondok pesantren, madrasah dan majelis taklim. Tentu harapan kita, karena banyak orang yang menyampaikan bahwa vaksin ini begini-gini. Ini Majelis Ulama sudah menyampaikan bahwa ini halal. Justru kami di Kementerian Agama kalau sudah ada fatwa MUI maka kami anggap itu adalah rujukan kita semua. Oleh sebab itu kami minta kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, penyuluh agama, para tuan guru, pimpinan pondok pesantren, yuk wa ulil amri. Mari kita ikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, karena tentu pemerintah adalah payung kita dan tentu itu adalah hakim kita dan harapan kita. Siapa lagi yang kita mau ikuti kalau tidak pemerintah? Terima kasih. Nih satu lagi Pak, siapa saja yang digandeng untuk kerjasama dalam kegiatan vaksinasi ini? Ya tentu tadi sudah kami sampaikan pemerintah daerah, kemudian Pak Kapolres, Pak Dandim, dan tentu ini tim-tim yang beliau bawa ini dari Polda dan dari Polda dan Korem. Tentu ini kita berterima kasih dan kita dari Kementerian Agama hanya menyiapkan lokasi pondok-pondok pesantren, madrasah, dan tentu kami juga punya relawan Kementerian Agama untuk membantu secara administrasi karena kami tidak bisa vaksinator, karena kami tidak punya dokter. Jadi beliau yang punya dokter. Makanya sekali lagi kami atas nama Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada beliau Pak Kapolres sama Pak Dandim yang luar biasa intens komunikasi dengan kami dan mengajak kami untuk bergerak melaksanakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah di Kabupaten Lombok Tengah ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Kali ini kita sudah bersama salah satu anggota dari PMR Wiraman 1 Lombok Tengah, yang dimana PMR di sini sebagai salah satu pendukung pelaksanaan vaksinasi yang ada di Man 1 Lombok Tengah. Baik, bagaimana pendapat Anda tentang pelaksanaan vaksin yang ada di Man 1 Lombok Tengah ini? Alhamdulillah, saya sebagai salah satu dari anggota PMR Wiraman 1 Lombok Tengah merasa bersyukur dengan diadakannya vaksinasi di sekolah ini, karena setidaknya dengan melaksanakan vaksinasi di Man 1 Lombok Tengah bisa menekan penyebaran virus COVID-19 umumnya di Lombok Tengah dan khususnya di Man 1 Lombok Tengah ini. Sekian. Baik, terima kasih dan terima kasih atas waktunya. Kita sudah bersama salah satu peserta vaksin di Man 1 Lombok Tengah. Nah, bagaimana perasaan Anda setelah melakukan vaksin yang difasilitasi sekolah ini? Ya, merasa lebih lega gitu. Nah, terus bersyukur banget bisa difasilitasi oleh sekolah dan nggak repot-repot gitu untuk cari vaksin ke yang lain. Baik, terima kasih waktunya. Itulah tadi pemaparan dari Panitia Penyelenggara Vaksinasi COVID-19 yang ada di Man 1 Lombok Tengah, yaitu dari Bapak Dandim Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Kapolres Lombok Tengah, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Kepala Madrasah Alia Negeri 1 Lombok Tengah, dan Satgas COVID Lombok Tengah. Semoga pemaparan itu bisa bermanfaat ya. Nah, tunggu apa lagi? Yuk vaksin! Mari bersama kita mencegah penularan COVID-19 dengan meningkatkan